Selamat sore kita semua. Saya atas nama Edison Inorara dengan NIM 2103030085, Prodi Sosiologi, kelas C semester 1. Saya akan menjelaskan resume saya. Bab 4, demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasionalisme. Dan sebagai semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat, berkuasa atau government, yang menurut demos berarti rakyat, kratos. Krates berarti kekuasaan sesudah perang. Dunia kita melihat gejala bahwa secara informal demokrasi merupakan dasar kebanyakan negara di dunia. Suatu penelitian yang diselenggarakan oleh Demos dalam tahun 1949. Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambigus atau mempunyai berbagai pengertian. Sekurang-kurangnya ada ambiguitas atau ketentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mengurangi istilah. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokrasi adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindaknya sewenang-wenang terhadap warga negara. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi. Konstitusional government. Jadi konstitusional government sama dengan limited government atau reprise government. Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Aston, dengan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa manusia itu tanpa kecuali melakukan banyak kelemahan dalam yang kemudian menjadi termasuk berbunyi sebagai berikut. Manusia mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia secara tak terbatas pula power terus bos solusi. Badan tidak memusatkan kekuasaan pemerintah dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah negara hukum. Biarpun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkret, tetapi ia sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa dalam abad ke-15 dan ke-16. Maka dari itu wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang dengan susah payah telah dimenangkannya, seperti misalnya kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan,
dan kekuasaan sewenang-wenang baik di bidang agama maupun di bidang pemikiran, serta di bidang politik. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dianggap penting. Dalam rangka ini, negara hanya dapat dilihat manfaat. Tetapi demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis dan abad ke-20. Terutama sesudah Perang Dunia, negara demokrasi melepaskan pandangan bahwa peranan negaranya hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa negara turut bertanggung jawab secara perkembangan. Pada permulaannya pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas yang dinilai yang diwariskan kepada dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulkan. Eropa Barat, benua Eropa memasuki abad pertengahan 600 per 1400. Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal menghubungkan antara vassal dan lord. Kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat. Agama lainnya kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan antara bangsawan satu sama lain. Sebelum abad pertengahan berakhir dan pada permulaan abad ke-16 di Eropa Barat, muncul negara-negara nasional state dalam bentuk yang modern. Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern, di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan dunia. Kejadian ini ialah Renaissance 1350 dan 1600 dan terutama berpengaruh Eropa Selatan seperti Italia, Reformasi 1500 yang mendapat banyak pengikutnya. Eropa Utara seperti Jerman dan Swiss. Kedua aliran pikiran yang tersebut di atas mempersiapkan orang Eropa Barat untuk dalam masa 1650 dengan 1800 menyelami masa Al-Fraud. Abad pemikiran beserta rasionalisme, suatu aliran pikiran yang ingin memerdekakan pikiran, tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dikeluarkannya atau suatu teori nasionalistis yang umumnya dikenal sebagai sosial sotrat kontrasosial. Salah satu asas dari gagasan kontrasosial ialah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam nature yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal, artinya berlaku untuk semua waktu serta semua, apakah ia raja bangsawan atau raja jelakan hukum. Pada hakikatnya teori-teori kontrasosial merupakan usaha mendorong dasar dari pemerintah absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Prinsip-prinsip yang mencetuskan gagasan ini antara lain John dan dari Inggris dan Prancis 1689 dan 1755. Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik. Livermore mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah teorius politika.
demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasis. Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, timbulnya gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah konstituen atau tak bersifat naskah. Menurut Charles Contis adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi ia tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk pemerintah. Sekian dan terima kasih.